Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin sedang berkultivasi atau mempraktikkan teknik ketertarikannya, tapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meski sudah 2 tahun di dunia nyata, kenyataannya dia sudah mengikuti pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Mulai dari lapisan kedua, budidayanya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai melakukan tackle menembus lapisan ketiga. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menerobos. Namun yang membuatnya kebingungan dan kesusahan adalah dalam 7 tahun setelahnya, meskipun dia sudah mencapai puncak lapisan ketiga, dia tidak bisa masuk ke lapisan keempat, sekeras apapun dia berusaha. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga kondensasi Qi ini juga aneh. Berbeda dengan lapisan pertama atau kedua, ketika dia mencapai puncak, dia tidak dapat memadatkan energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa telah mencapai batasnya, lapisan ketiga sepertinya tidak memiliki batas. Jika ia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Hal ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Hari ini, seluruh air salju telah habis. Dia hanya memiliki 1 labu berisi cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 di antaranya untuk membuat awan ke-10 muncul di manik itu, dan mengingat dia hampir mati saat terakhir kali dia meneguknya, dia sangat waspada terhadapnya dan menyimpannya di tas pegangannya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual di dalam labu itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia selalu bisa menggunakannya setelah dia mencapai tingkat kondensasi Qi yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke tuas dan menariknya. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari menyinari gua dan membutakan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, dia keluar dari gua dan menarik napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan mulai bersosialisasi. Setelah merenung sedikit, dia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat budidayanya ke lapisan pertama kondensasi Qi. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang dia habiskan di ruang mimpi, dia telah sepenuhnya menguasai teknik atraksi. Dia bahkan tidak perlu mengucapkan mantra itu lagi, dia hanya perlu menghendakinya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik atraksi pada tubuhnya. Meski bisa dikatakan begitu teknik tarik-menarik mencapai level tertentu, itu bisa dilakukan, itu. Hanya jika seseorang bergerak perlahan. Saat kecepatannya bertambah, itu menjadi sulit. Tapi Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahkan jika dia perlu terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun mempraktikkan teknik atraksi, hal ini tidak mungkin terjadi. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih selama 10 tahun dengan teknik tingkat rendah ini? Semua pembudidaya berpacu dengan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat saat dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar muncul dari sisi barat. Bahkan sampahnya, Wang Lin,
telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh memandang Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid batiniah. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harus berbaur dengan murid-murid kehormatan di rumah tugas. Setidaknya di sana, kamu bisa merasa tinggi dan perkasa, tapi di sini, kamu adalah yang terburuk di antara kami semua. Wang Lin memindai dengan akal sehatnya. Wang Zuo sama seperti dia, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun yang lalu. Kamu tahu kamu bukan tandinganku, jadi kamu menyerah saja. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Saya adalah pendatang baru teratas 2 tahun lalu, siapa kamu? Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Adik laki-laki, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak seniormu merasa baik-baik saja, jadi aku mungkin akan memberimu beberapa petunjuk. Saat dia berbicara, dia melempar botol. Itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih berkata, dengan pandangan meremehkan, apa maksudnya ini? Anda ingin bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara magang kedua sudah mengatakan bahwa murid batin tidak bisa bertarung satu sama lain. Jika kamu tidak bertindak dengan benar, jangan salahkan aku karena telah memberimu pelajaran. Cukup, kalian semua tutup mulut. Sebuah teriakan datang dari tebing. Segera, sebuah bayangan muncul seperti kilat, memperlihatkan bayangan saudara magang Zhang. Dia mengerutkan kening dan memandang semua orang dan menggeram, Wang Zuo, Sun Hao, kalian berdua tidak berkultivasi, tetapi di sini menindas seorang junior yang hanya berada di lapisan pertama kondensasi Qi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menatap Wang Lin dengan tatapan jelek dan mendengus ringan. Setelah itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka jelas-jelas takut pada saudara kandung Zhang. Tatapan saudara magang Zhang beralih ke Wang Lin dan sama kasarnya berkata, Wang Lin, kamu seharusnya tidak datang, tetapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, saudara magang Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama kondensasi Qi, mengapa, apapun yang saya lakukan, saya tidak dapat menembus lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Saudara magang Zhang menatap Wang Zuo dengan dingin dan berkata, kunci untuk menerobos sangat berkaitan dengan bakat Anda. Beberapa orang hanya membutuhkan beberapa upaya untuk berhasil, sementara yang lain membutuhkan ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka. Wang Lin mengungkapkan ekspresi melankolis dan tiba-tiba bertanya, saudara magang Zhang, apakah menembus setiap lapisan sesulit ini? Apakah melanggar dari posisi 2 ke 3 dan 3 ke 4 itu sulit? Saudara magang Zhang mengangguk, ya. Semakin lanjut tahapnya, semakin sulit khususnya, lapisan ketiga hingga keempat dan kelima hingga keenam. Jawaban saudara magang Zhang juga menarik perhatian Beb. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya, saudara magang, apa susahnya berpindah dari lapisan ketiga ke keempat? Saya saat ini berada di lapisan ketiga. Wang Lin mengenal orang yang berbicara. Gadis bernama Zhou itulah yang dikejar Wang Huo. Saudara magang Zhang merenung sejenak dan berkata, baik. Hari ini saja, saya akan memberitahu kalian tentang 2 hambatan yang akan Anda hadapi di bawah lapisan ke-6 kondensasi Qi. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga hingga keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi sebagian lainnya, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lewati sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tapi pada kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan, jalan itu tanpa ampun. Dia menatap semua orang dengan penuh perhatian dan melanjutkan, yang abadi perlu memutuskan ikatan fana mereka.
Kalau bisa maka lapisan ketiga sampai keempat mudah, jika tidak maka menjadi keras. Adapun hambatan pada lapisan 5 hingga 6 yaitu perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda, energi spiritual secara perlahan mengubah tubuh Anda, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Hal ini membutuhkan energi spiritual yang besar, sehingga menjadi hambatan yang menghalangi banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia tertegun dan merenung dalam diam. Murid batin lainnya semuanya memiliki ekspresi berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Baru setelah hari gelap, semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma samar energi spiritual keluar dari air. Wang Lin pergi dan meminum airnya. Meski tidak bisa menandingi cairan energi spiritual, namun kandungannya masih cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Maka dia mengambil labu itu dan mengisinya dengan air, satu demi satu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu tersebut dan berbalik. Pupil matanya segera menyusut ketika dia melihat saudara magang kedua berdiri di kejauhan, di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area tersebut dengan perasaan ilahi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tampaknya saudara magang Zhang sudah lama berada di sana. Hati Wang Lin tenggelam. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudara Wang, sungai ini memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk budidayamu, tapi saya lihat kamu sudah menyiapkan banyak labu. Tahukah Anda bahwa Anda akan membutuhkannya sebelum Anda datang ke sini?" Wang Lin menyimpan barang-barangnya tanpa mengubah ekspresinya dan berkata, "Guru sebelumnya telah memberitahu saya bahwa sungai akan membantu budidaya saya, jadi murid telah mempersiapkan banyak hal." Zhang Kuang menatap Wang Lin beberapa saat dan berkata, "Wajar jika Sun Dazu mengetahui hal ini. Anda harus kembali dan berlatih. Untuk bisa mencapai lapisan pertama hanya dalam 2 tahun yang singkat, nampaknya adik juniornya benar-benar bertekad. Itu bagus. Saya harap ketika saya bertemu Anda lagi, Anda akan berada di lapisan kedua." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Baru setelah dia kembali ke guanya barulah dia akhirnya sedikit rileks. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik ini untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jika tidak, jika Zhang tahu bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Zhang mencoba membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, yang abadi sama dengan manusia. Ada banyak jenis yang berbeda. Faktanya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada manusia, jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi lagi. Prinsip memutuskan semua keinginan dan ikatan fana adalah untuk mencegah hal-hal ini mengalihkan perhatian mereka dari kultivasi mereka. Tetapi setelah memasuki sekte Heng Yue, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak memisahkan diri dari keinginan mereka, tetapi juga menjadi lebih buruk lagi. Akibatnya, istilah memotong hasrat fana adalah ungkapan yang sangat kabur, namun menurut saudara Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan ketiga ke keempat, yang tampaknya merupakan sebuah kontradiksi. Setelah lama bingung dan masih belum menemukan petunjuk apapun, Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Untung saja lapisan ketiga tidak seperti 2 lapisan pertama. Meski dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya tetap meningkat. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba menembus lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun. Tanpa kusadari, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah mengikuti pelatihan tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk mengisi ulang air untuk dijadikan air energi spiritual untuk budidaya ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat kondensasi Qi-nya masih tertahan di lapisan ketiga, namun jumlah energi spiritual di tubuhnya masih meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif.
Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Saudara-saudari magang, 4 tahun sudah habis. Keluarlah dengan cepat. Kepalanya ada di sini, bersiap untuk mengirim kalian semua kembali." Semua gua di tebing terbuka. Para murid batin keluar dari mereka satu per satu. Wang Lin merasa, dengan perasaan ilahi ini, bahwa 40 lebih orang ini semuanya mendapatkan panen yang luar biasa saat berlatih di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo telah mencapai puncak lapisan kelima dan siap menembus lapisan keenam. Ada banyak orang lain yang mengalami situasi yang sama. Kultivasi setiap orang meningkat pesat. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan saudara Zhang, dia sudah berada di lapisan keenam. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari kultivasi orang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang menyadarinya. Gadis bernama Zhou telah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi berdasarkan pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia masih berada di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin sudah menebaknya. Tampaknya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas. Setelah menganalisis situasinya dengan sangat rinci, dia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dia berkultivasi di ruang mimpi. Dia telah mengalami banyak misteri manik dalam 4 tahun terakhir ini. Saat berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa merasakan bola bercahaya itu mengeluarkan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Adapun bola bercahaya itu, dia telah menganalisisnya selama beberapa waktu, tetapi masih belum menemukan kegunaan sebenarnya. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik tersebut untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, karena 4 tahun berkultivasi di tempat seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup baik untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam ruang waktu mimpi, dia telah mencapai lapisan ketiga. Selain itu, selama lebih dari 20 tahun terakhir, dia terus-menerus mempraktikkan teknik atraksinya dan itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Faktanya, tidak ada seorang pun di negara Zhao yang menghabiskan 20 tahun untuk mempraktikkan teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam dari langit dan menutupi semua orang. Perasaan hangat datang lagi, tapi kali ini, Wang Lin menyadari perbedaannya. Ada kilatan samar simbol-simbol aneh dalam cahaya. Simbol-simbol itu bersatu membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang masuk, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte duduk di sana, Masiu. Di sebelahnya duduk beberapa orang tua. Saat ini, beberapa indera ilahi yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Bertahun-tahun telah berlalu dan saya sangat senang bahwa Anda semua telah membuat kemajuan besar. Sangat bagus. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan 5 atau lebih tinggi, tetap tinggal. Kalian semua, pergi dan beritahu majikan kalian tentang hasil panen kalian dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Suan Daozong akan tiba di sini. Kali ini, kami harus menang. Sedangkan untuk pergantian pakaian, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka." Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima kiri. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dazu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin berjalan ke kebun herbal Sun Dazu. Dia mengirimkan akal sehatnya dan menemukan bahwa segel di gerbang tidak menghentikannya sama sekali, jadi akal sehatnya pergi ke taman dan dia menemukan Sun Dazu di sana, sedang berkultivasi. Sun Dazu sama sekali tidak menyadari perasaan ilahinya. Segel yang sebelumnya membuatnya takut ini sepertinya penuh dengan kekurangan. Dia sekarang merasa jika dia ingin membuka segel ini, dia dapat dengan mudah melakukannya. Wang Lin menarik kesadaran ilahinya dan dengan hormat berseru, "Murid Wang Lin ada di sini untuk menyambut gurunya." Setelah Sun Dazu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampai itu ada perbaikannya. Karena rasa penasarannya, dia membuka gerbang taman dan dengan angkuh berkata, "Masuklah." Wang Lin masuk. Sun Dazu memeriksa Wang Lin dan berseru, "Kamu berhasil mencapai lapisan ketiga." Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata,
murid telah berlatih keras dalam 4 tahun ini dan hampir tidak berhasil mencapai lapisan ketiga. Sun Dazu berkedip beberapa kali. Dia sepertinya ingat mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, dan reaksi dari menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. Sun Dazu melirik Wang Lin dan berkata, "Baik. Sejak Anda mencapai lapisan ketiga sekarang, Anda adalah murid sejati Sun Dazu, dan karena Anda adalah satu-satunya murid saya, mulai hari ini, Anda dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada kompetisi. Dengan Xuan Dao Zong, Anda dapat mengikuti saya ke sana dan memperluas wawasan Anda. Juga, sejak kamu mencapai lapisan ketiga, apakah kamu berlatih teknik atraksi?" Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah berlatih teknik atraksi, namun masih merasa sangat asing dengannya. Sun Dazu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Sejujurnya, teknik dasar ini adalah soal latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda melakukannya. Tuanmu mempraktikkannya selama setahun penuh dan itu bisa dianggap yang terlama di sekte ini, lihat." Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazu. Setelah berlatih teknik atraksi dan mencapai lapisan kedua, seseorang dapat mulai berlatih teknik berkendara. Teknik penggerak inilah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, Anda setidaknya harus mencapai lapisan keempat, tetapi dengan persaingan yang begitu ketat, kami tidak dapat membiarkan Anda membuat lelucon tentang sekte tersebut. Kultivasi Anda rendah, jadi peluang Anda untuk naik rendah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan wajah sekte apapun. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik atraksi. Aku akan memberimu tanda, jadi pergilah ke kuil pedang dan pilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan dipamerkan di kompetisi. Sun Dazu selesai berbicara dan melemparkan tanda ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulutnya lama sekali, tapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin menjadi aneh, Sun Dazu mendengus dan berkata, "Jangan menganggap ini sebagai masalah kecil. Kamu harus berpenampilan baik, karena jika kamu membuatku kehilangan muka, aku tidak akan memaafkanmu." Saat itu, tuanmu melakukan hal yang sama. Hanya dengan memegang pedang terbang, tuanku mendapat banyak perhatian. Wang Lin tersenyum kecut dan berkata, "Murid pasti akan terlihat galak, Tuan." "Jangan khawatir." Sun Dazu mengangguk puas dan berkata, "Kamu dapat menyimpan token ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk bebas masuk dan keluar taman ini. Tapi ingat, Anda tidak diperbolehkan menyentuh ramuan apapun tanpa izin saya." Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa Sun Dazu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazu setidaknya mengenalinya sebagai muridnya. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia sampai di paviliun pedang di halaman utama. Dia ada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya mengingat kejadian di masa lalu. Di luar paviliun pedang duduk seorang murid berpakaian putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, "Adik laki-laki, kamu hanya berada di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid lapisan 4 atau lebih tinggi." Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan Sun Dazu dan melemparkannya. Setelah murid gemuk itu menerima token itu, wajahnya menjadi aneh, seolah dia berusaha menahan senyuman. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya itu adalah tradisi Kakak Sun. Saya sudah lupa tentang ini. Kakak Sun memiliki tradisi bahwa pada setiap kompetisi dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius Sun Dazu sebelumnya. Dia dengan hati-hati tersenyum. Pria gendut itu tertawa lama sekali. Dia menahan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Adik laki-laki, kamu boleh pergi. Saya sarankan pedang 3 dari kanan." Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali saya melihatnya,
saya pikir itu adalah pedang terbang paling menakjubkan di negara Zhao. Wang Lin dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju paviliun. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari paviliun, sepertinya mencoba mencegahnya masuk. Melihat hal tersebut, pria gendut itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang dipasang di sekitar paviliun. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah ada tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Matanya membesar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak mampu menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke paviliun pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan akal ilahi dan menemukan bahwa ruangan tempat dia berada saat ini sangat aneh. Sepertinya indera keilahiannya dibatasi hanya dalam jangkauan 3 meter. Pria gendut itu langsung melompat dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola paviliun pedang, jadi dia mengetahui kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid batin, tetapi banyak tetua tidak bisa memaksa masuk seperti yang dilakukan Wang Lin. Hanya ketika merekrut murid barulah kekuatan formasi melemah ratusan kali lipat, sehingga energi pedang dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasinya rusak? Pria gendut itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasinya harus dipek untuk mengujinya sendiri. Saat memasuki jarak 5 meter, ia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti daun di lautan yang bergejolak. Dia diusir tanpa ampun. Tubuhnya terbang hitam dan melengkung saat dia jatuh. Dia batuk beberapa suap darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah sekian lama, dia sadar kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru, tidak rusak. Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat ada banyak pedang terbang dengan berbagai panjang, semuanya melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang menurut pria gendut itu adalah pedang yang tampak paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Itu seharusnya tidak dianggap sebagai pedang terbang, tapi lebih seperti tanda persegi panjang. Lebarnya 2 telapak tangan, panjang 1 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan munculnya cahaya keemasan itu bukan karena ini adalah pedang dengan mantra magis, cahaya keemasan itu ada karena seluruh pedang itu dilapisi dengan emas. Juga jangan berpikir bahwa lapisan emas itu ada di sana hanya untuk menyembunyikan pedang menakjubkan di bawahnya, itu hanya besi biasa. Di gagangnya ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedang pun terbuat dari potongan emas tipis. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk ditunjukkan kepada orang-orang akan sangat membuat mereka takjub, dan bahkan mungkin membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang menakjubkan. Wang Lin mengelus dagunya. Dia sangat optimis dengan pedangnya. Jika ada yang lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia bisa menjualnya untuk mendapatkan banyak uang. Pada pedang terbang tersebut terdapat tanda bertuliskan, pedang ini bernama kekayaan. Itu dibuat oleh sesepuh sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun kenyataannya, pedang ini telah dipatahkan dan dibangun kembali berkali-kali. Namun, karena sesepuh telah berbuat banyak untuk sekte tersebut, keinginan terakhirnya adalah meninggalkan pedang itu di sini dengan harapan pedang itu akan menemukan seseorang yang cocok di masa depan. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak harus segera diperbaiki. Jika dijual, maka orang yang menjualnya akan dikeluarkan dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawanya. Dia mengambil pedangnya dan berkata, aku akan memilihmu kalau begitu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang miskin, jadi jika kamu putus, jangan harap aku akan menyatukanmu kembali. Setelah menyimpan pedang terbang itu ke dalam tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tertawa mengejek dari sebelumnya, dia dengan hormat mengirim Wang Lin pergi. Perasaan ilahi Wang Lin dibatasi di dalam paviliun,
jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gendut itu, jadi dia terkejut mengapa pria gendut itu tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sundazu, Wang Lin mengeluarkan pedangnya. Sundazu tertegun, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia menatap Wang Lin sambil berpikir dan berkata, saat aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tapi sepertinya kamu punya nyali. Bagus. Bawalah pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan tunjukkan kepada para tetua. 3 hari kemudian, bel di Sekte Hang Yue berbunyi 9 kali. Itu bergema untuk waktu yang sangat lama melalui gunung. Kepala, semua tetua, dan banyak murid semuanya berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit. Titik hitam itu semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihat bahwa itu adalah kelabang sepanjang 1000 kaki. Kelabang itu benar-benar hitam. Tampaknya ia menginjak awan hitam saat ia menderu ke arah mereka. Semua murid dalam Sekte Hang Yue menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meskipun kelabang sepanjang 1000 kaki ini terlihat menakutkan, jika semua orang di sini memukulnya dengan pedang, dia akan tetap mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di kelabang mendengarnya. Sesepuh lainnya menatap kelabang dan berbisik, Sekte Suandao selalu seperti ini, mencoba menindas Sekte Hang Yue-ku karena kami tidak memiliki makhluk roh. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh makhluk roh itu, lalu kita lihat bagaimana mereka akan pamer. Kepala sekte itu dengan dingin mendengus. Pedang ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan menjadi naga ungu raksasa. Ia melingkar di atas sekte Hang Yue dan meraung ke arah kelabang. Kelabang 1000 kaki tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring dari atas kelabang. Huang Long, dikabarkan bahwa pedang ungu ini mengandung jiwa naga. Tampaknya rumor tersebut tidak palsu. Sobat, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, Sekte Hang Yue harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasi. Ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada sedikit pun kemarahan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, teman Ouyang, jika Sekte Suandao menang kali ini, Sekte Hang Yue secara alami akan melakukan apa yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka kalian harus menahan teknik kalian untuk mengendalikan makhluk roh. Saat dia berbicara, naga ungu itu perlahan menghilang dan berubah kembali menjadi pedang ungu. Itu kembali ke tangan kepala sekte Huang Long. Kelabang, 1000 kaki mulai bergerak maju lagi. Itu berputar di atas sekte Hang Yue saat perlahan turun. Semua murid dalam mundur untuk memberi ruang. Semua tetua mengerutkan kening karena melihat para murid mundur. Setelah kelabang mendarat, ia tetap tidak bergerak. Puluhan orang melompat turun dari punggung kelabang. Selain 3 orang tua, semua orang masih sangat muda. Sekte Suandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka mengolok-olok Sekte Hang Yue karena mereka tahu bahwa Sekte Hang Yue tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi setiap dari mereka mengenakan pakaian ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid Sekte Hang Yue adalah bahwa setiap murid Sekte Suandao tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu luar biasa tampan dan penuh kejantanan. Lengan panjang dan rambutnya berkibar tertiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya terlihat semakin keren. Penampilannya benar-benar membuat beberapa murid perempuan terdalam terpesona. Murid perempuan itu mengenakan pakaian serba ungu dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan mata yang indah mampu menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika dia dengan hati-hati memandangnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan ekspresi hafal di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, kapan Sekte Suandao mulai berlatih seni pesona? Itu terlalu tercela. Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid batiniah. Semuanya memasang ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua Sekte Suandao tertawa dan berkata, ini pasti tetua Daosu. Namaku Qin Gulei.
Anda harus melihat lebih dekat. Kedua muridku di sini tidak mempraktikkan seni pesona apapun, tetapi terlahir dengan akar roh air. Saya dapat melihat bahwa di antara semua murid Sekte Hang Yue, tidak satu pun dari mereka yang memiliki akar roh yang murni. Semuanya merupakan campuran dari kelima elemen tersebut. Tidak heran Anda tidak bisa membedakannya. Semua ekspresi sesepuh Hang Yue Sekte menjadi gelisah. Setelah sekian lama, ekspresi kepala es sama saat dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, teman-teman dari Sekte Suandao, pertama-tama, istirahatlah di sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Penatua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, bagus sekali, Sekte Suandao kita telah berkompetisi dengan Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun, namun meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu merusak hubungan kita. Di antara banyak tetua Sekte Hang Yue, seorang lelaki yang sangat tua keluar. Wajahnya penuh kerutan dan dia tampak seperti tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Ouyang, teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah kamu masih mengingatku? Penatua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya telah melihat Anda, teman lama Song Daoyu. Kali ini, Anda harus mengizinkan saya meminum anggur buatan Anda lagi. Aku tidak punya cukup uang karena kamu terlalu pelit terakhir kali. Kamu hanya mengeluarkan 1 toples. Penatua Song tersenyum. Bukannya saya pelit, tapi saat Anda mulai minum wine, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak toples yang saya bawa, itu tidak cukup. Saat keduanya mulai berbicara, dua tetua lainnya dari Sekte Suandao menemukan wajah-wajah yang familiar dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata tidak bersahabat sebelumnya tidak pernah diucapkan. Saat mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia budidaya negara Zhao, mata para murid kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Sekte Wu Feng memiliki murid laki-laki yang merayu kepala murid perempuan Sekte Misti dan membuatnya hamil. Kepala Sekte Kabut pergi ke Sekte Wu Feng untuk meminta keadilan, tetapi kembali dengan membawa seorang bayi. Atau seperti Sekte Surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte tersebut dan bergabung dengan Sekte He Huan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan Sekte He Huan, semakin banyak murid yang meninggalkan Sekte Surga. Hal ini membuat kepala Sekte Surga sangat marah, sehingga dia mengirimkan perintah pembunuhan kepada murid manapun yang meninggalkan sekte tersebut. Atau tentang bayi jenius yang akan lahir, dan akhirnya tentang ulang tahun ahli formasi inti Sekte Misti yang akan terjadi beberapa bulan lagi, jadi semua sekte yang bersahabat akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan dalam waktu lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia menoleh dan melihat murid perempuan dari Sekte Suandao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin menganggukkan kepalanya dan diam-diam bersiap. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Liu Mei adalah pemimpin murid dalam di Sekte Suandao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Di dalam Sekte Suandao, hampir tidak ada orang seusianya yang bisa menolaknya. Tapi pemuda yang tampak biasa itu adalah orang pertama yang pulih, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat beberapa kali lagi, tapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Saat para tetua berbicara, para murid dari kedua sekte juga mulai mengobrol satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Sekte Suandao tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut karena dia tertarik pada Sekte Suandao. Teknik ini sepertinya mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada level yang lebih tinggi. Para murid Sekte Hang Yue tampaknya memusatkan seluruh perhatian mereka pada pria dan wanita itu, semuanya dengan idenya sendiri, tetapi Wang Lin memperhatikan fenomena aneh, semua murid Sekte Suandao, dari sorot mata mereka, semuanya tampak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat kepada seorang pria parubaya di belakang. Setelah menatap orang itu dengan penuh perhatian, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Bersambung.